Sobat Triatma dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal ngajak kalian semua untuk sharing, ngobrol santai bareng sama alumni kita yang juga mengambil jurusan di Triatma Mulia. Kalau sekarang nih namanya Fakultas Bisnis Sosial dan Humaniora. Wah, pastinya seru banget ya bincang kita kali ini. Buat kalian yang penasaran, yuk stay tune bareng kita langsung sapa Kak Mita. Oke deh, Sobat Triatma, hari ini kita senang banget udah hadir bareng sama kita di sini. Ada Kak Made Mita Diana atau yang akrab dipanggil Kak Mita. Hai Kak Mita. Hai Agnes, hai juga untuk Sobat Triatma Mulia, apa kabar? Perkenalkan saya Mita Diana, saya adalah alumni dari Universitas Triatma Mulia. Jadi dulu Kak Mita Diana ini adalah salah satu alumni yang ada di Triatma Mulia atau sekarang namanya menjadi Fakultas Bisnis Sosial dan Humaniora Kak. Seperti itu. Oke deh, buat teman-teman yang udah penasaran dari tadi kayaknya udah tunggu siapa sih narasumbernya ini, ya kan? Jadi sedikit cerita teman-teman dari Sobat Triatma dimanapun kalian berada. Jadi Kak Mita ini sendiri adalah salah satu alumni kita yang mempunyai sukses story-nya yang bakal sharing ya hari ini ya. Nah, kalau yang saya lihat Kak Mita ini mempunyai success story nggak cuma di bidang pariwisata aja, bisnis, tapi juga punya skill di bagian broadcasting atau public speaking-nya sendiri. Betul Kak? Betul banget, jadi sebelum saya terjun ke dunia saat ini yaitu di bidang masak-memasak, studio, saya juga sebelumnya adalah seorang penyiar dan juga presenter televisi. Tapi untuk presenter nggak lama-lama amat. Untuk di radio saya selama 10 tahun di salah satu radio swasta di Bali. Terus saya cut karena saya hamil, melahirkan, dan akhirnya saya memutuskan untuk berwira swasta sendiri. Jadi pengalamannya udah lama banget ya Kak ya, udah 10 tahun, itu bukanlah waktu yang singkat ya. Oke deh Kak, kalau boleh tahu dulu awal Kakak memutuskan untuk memilih Universitas Triatma Mulia sebagai pilihannya Kakak setelah tamat di SMA atau SMP itu dari siapa? Mungkin ada tahu dari seseorang atau dari sosial media, atau memang udah tahu banget nih tentang universitas ini adalah universitas yang Kakak mau banget? Iya, jadi memang pilihan saya sendiri untuk meneruskan setelah tamat dari SMA yaitu mencari sekolah di bidang perhotelan ataupun pariwisata. Dan setelah saya pikir-pikir, yang paling tepat dan juga jarak tempuhnya tidak terlalu jauh juga, kenapa tidak kita coba untuk ke Dalung, ya kan? Di Dalung kita ada satu universitas yang kata teman-teman saya itu keren banget. Untuk apa jauh-jauh kan? Jadi saya memilih Universitas Triatma Mulia yang katanya juga bisa ada sistem 4 tahunnya. Jadi bisa ada title sarjana ekonomi di belakangnya pada saat itu. Jadi saya dan beberapa teman saya, geng saya tepatnya, memilih untuk bersekolah di Untrim atau Universitas Triatma Mulia ini sendiri. Oke, kalau boleh tahu dulu jurusan yang Kakak pilih di Fakultas Bisnis ini apa nih Kak? Pilihan saya jatuh ke manajemen perhotelan. Bisa diceritakan sedikit kira-kira di manajemen perhotelan itu beberapa hal yang Kakak pelajari, fokusannya itu di bidang apa-apa aja nih Kak? Oke. Kenapa saya memilih manajemen perhotelan? Karena memang di sini kita mempelajari semuanya. Selain untuk memanajemenkan diri kita sendiri ataupun juga lain-lainnya, saya memilih karena di sini ada tata boga, F&B ya, F&B service, produk, terus juga housekeeping, front office, jadi semua kita pelajari. Komplit ya Kak? Komplit. Jadi siapa tahu pikiran saya kalau saya jadi pengusaha hotel nantinya saya udah tahu basicnya kan gitu, saya udah tahu basicnya semua. Jadi saya pelajarin satu persatu dan ternyata sangat menyenangkan sekali. Saya tidak pernah merasakan sesuatu yang begitu mengganjal untuk pergi ke kampus pada waktu itu. Jadi saya ngerasa sangat bersemangat karena memang sesuai dengan passion saya di bidang perhotelan dan juga pariwisata ini. Oke, berarti berdasarkan passion sendiri yang menyukai dan kuliahnya sendiri pun merasa sangat asik ya di sana. Oke deh, kalau mungkin dari apa yang sudah Kakak sampaikan, nah kira-kira kalau hal yang paling Kakak sukai
ada nggak sih satu mata kuliah yang mungkin keinget banget dan ngerasa kayak oke, penerapannya aku ingat dan memang implementasinya sama nih sama apa yang kakak rasain sekarang? Balik lagi tadi ke passion saya dan sesuatunya itu kan berdasarkan dari hati kita sendiri. Pilihan saya awalnya memang saya pengen mencari manajemen perhotelan gitu kan. Jadi sebenarnya untuk mata kuliah yang paling favorit hampir semuanya menurut saya menyenangkan banget gitu. Karena dari suka dulu ya kan? Iya, dari suka dulu. Nah, apalagi ditunjang sama dosen-dosen di sana yang sangat friendly banget. Jadi nggak berasa kayak sama dosen, kayak sama teman jadinya. Jadi nggak ada perasaan yang serem, ketemu dosen itu killer, gitu, nggak ada. Jadi asik, ya? Tapi jujur kalau memang disuruh memilih yang paling teratas, yang paling favorit saya itu saya memang suka banget di bidang masak-memasak. Jadi di bidang F&B-nya saya memang lebih tertarik. Makanya saya saat ini memilih membuka resto karena memang ada sesuatu yang memang paling menyenangkan itu bagi saya itu di dapur. Oke, kalau misalnya dari hal yang sudah kakak ceritakan tadi, secara keseluruhan itu asik banget ya untuk berkuliah di Universitas Triatma Mulia. Mungkin ada tantangan yang paling menantang nggak sih kayak kakak sampai saat ini terkenang? Oh ya, dulu ada tantangan yang paling greget gitu loh yang pernah kakak rasain selama berkuliah di sana. Tantangannya sih pada saat tes itu ya, tes pakai waktu sama dosen, waktu buat menghafalkan resipi minuman seperti itu. Tapi itu greget banget sih, tapi menurut saya itu sesuatu yang sangat menyenangkan dan kalau kita jalani dari hati semuanya akan terasa lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja ya. Kalau dalam 4 tahun ini kan dari yang kakak ceritain, semua departemen yang ada di perhotelan itu kakak pelajari juga dalam prakteknya sendiri pun juga semua kakak pernah ngalamin itu juga. Oh iya kak, ini ada sedikit bocoran dari dosen-dosen di kampus ya kan, siapa sih yang nggak kenal sama Kak Meta di kampus. Jadi sebelum berangkat ke sini ternyata ketika saya tanya, Kak Meta ini dikenal waktu itu pernah punya pengalaman on the job training ke luar negeri. Nah kira-kira Kak Meta bisa nggak sih sharing sama kita untuk pengalaman on the job trainingnya kakak ke luar negeri? Oke, jadi pada saat on the job training saya ke Singapura, semua yang menyiapkan adalah dari kampus kita sendiri ini, kampus tercinta Universitas Triatma Mulia. Jadi dari proses pengurusan paspor, keberangkatan, sampai tiba di sana dan sampai kembali kita ke Bali pun semuanya diurus oleh pihak kampus kita. Oke, jadi terorganisir banget ya? Banget. Dari awal kakak berangkat, dokumennya semua dilengkapi dan difasilitasi. Pemilihan hotelnya juga. Kalau boleh tahu itu di hotel mana kak? Di M Hotel. Di M Hotel ya. Untuk departemennya sendiri, apakah di satu departemen atau kakak punya kesempatan ke departemen-departemen yang lainnya? Di semua departemen saya dapat coba. Oke, jadi dari front office dapat, F&B dapat, housekeeping dapat juga. Oke, berarti banyak ya kak ya. Dalam jangka waktu berapa nih kak? Kira-kira 1 tahun atau 6 bulan? 6 bulan. Dalam 6 bulan. Dan 6 bulan itu sudah mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa sekali yang tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata saat ini. Jadi kehidupan nyata itu maksudnya adalah dunia kerja kita saat ini, Agnes. Jadi benar-benar kepake banget apa yang sudah kita lakukan pada saat kita training di luar negeri itu. Jadi kita ngerasain bahwa beginilah ternyata kehidupan kita kalau kita memang bekerja bersama teman-teman yang profesional, dan itu bisa kita terapkan pada saat kita bekerja balik lagi ke Bali. Luar biasa sekali pokoknya pengalaman itu. Satu hal yang terkenang mungkin dari Kak Meta ketika ada yang menyebutkan nama Universitas Triatma Mulia. Apa sih yang buat kakak terkenang dari lembaga ini kak? Yang membuat saya terkenang adalah itu sesuatu yang bikin saya ngerasa fun banget dan merasa tepat banget bahwa di sinilah passion saya untuk bisa melanjutkan jenjang karir saya berikutnya. Untuk langkah selanjutnya setelah kakak menyelesaikan perkuliahan di sini, itu kira-kira apakah sudah langsung memulai bisnis atau mungkin kakak mempunyai pengalaman-pengalaman bekerja di dunia pariwisata atau mungkin pengalaman-pengalaman lainnya? Ya, setelah saya lulus dari Universitas Triatma Mulia ini, saya mencoba untuk
bekerja di beberapa restoran, sempat keterima menjadi public relation. Terus juga, tapi saya ngerasa Kak kayak kurang srek saya ya. Tapi akhirnya saya mencoba lagi di tempat yang lain. Itu seperti hal yang biasa banget kalau kita bekerja nggak cocok terus pindah lagi mencari sesuatu yang sangat pas. Tapi memang jujur sangat mudah sekali jika kita sudah pernah bekerja di luar negeri sana, pernah training ke luar negeri, terus kita bekerja di kehidupan nyata pada saat ini mencari kerja, itu kerasa banget bahwa ternyata itu bermanfaat banget loh, ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman yang kita lalui pada saat training dulu. Jadi kalau kita ketemu bekerja sama teman yang kurang greget itu tuh berasa banget, karena pada saat di Singapura dulu itu sangat profesional untuk ininya, mekanisme kerjanya, sistem mekanisme kerja kita harus disiplin, kita harus benar-benar bisa mengatur waktu dengan baik, menghandle guest dengan perfect. Itu sangat terasa banget bahwa penting banget loh kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan memang pas banget kalau memang adik-adik yang menonton di sini pengen mendapatkan pekerjaan yang baik nantinya, itu harus berani melalui rintangan-rintangan dulu gitu loh. Seperti misalnya saya ini dulunya anak yang nggak bisa pisah dari orang tua. Nah terpaksa harus pisah, 6 bulan harus pisah sama orang tua. Itu terasa banget karena dulunya belum pernah sama sekali. Itu sengaja saya ambil karena memang ada niat tersendiri dari kita, dari hati kita sendiri untuk lebih maju lagi ke depannya. Jadi masa sih saya nggak bisa, teman saya aja berani loh pisah sama orang tua seperti gitu, tertantang, ada tantangannya gitu. Jadi pada saat di sanalah ada tantangan itu, kita jadi ingin membuktikan saya bisa kok gitu, saya bisa kok, dan ternyata akhirnya hasilnya mulus banget. Dan saya bersyukur waktu itu. Sempat mami saya juga ngelarang, nggak usah deh pisah gitu, di sini aja kerja, di sini aja trainingnya, karena ada pilihan dari kampus juga, boleh memilih untuk training di luar negeri atau training di Bali, di salah satu hotel di Bali. Dan ternyata apa yang memang saya pilih itu berbuah manis, karena sekarang saya juga ngerasain bahwa karena saya di Singapura itu ya saya jadi lebih mandiri sekarang, seperti itu. Ya, jadi memang terbukti secara nyata dari apa yang sudah kita lihat bersama di sini. Kakak kan banyak banget nih, ada usahanya yang sedang menjadi fokusan kakak saat ini, ada Ki&Mi ya Kak ya? Ya, Ki&Mi. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, cerita sedikit tentang Ki&Mi My Yummy Food ya, dengan Ki&Mi Studio sendiri, gimana sih akhirnya sampai kakak memutuskan untuk aku mau memulai untuk melakukan suatu usaha, dan akhirnya dari pengalaman kakak yang memutuskan untuk keluar negeri tersebut dengan pengalaman yang memulai untuk hidup mandiri sampai pengalaman kakak menjadi public relation dan juga di beberapa pengalaman lainnya, ini di tahun keberapa setelah lulus kakak akhirnya memutuskan untuk aku berani nih untuk memulai usaha? Oh gitu, itu nggak buka usaha sendiri itu nggak gampang. Gimana ya, buka usaha itu gampang-gampang susah sebenarnya, karena untung dan rugi pasti sebagai pengusaha kita akan merasakan sendiri. Kalau untung ya syukur, kalau rugi ya tanggung sendiri, semua ditanggung sendiri. Nah awal saya untuk memilih berwira swasta sendiri, membuka usaha sendiri itu di tahun 2014, waktu itu masih usaha rumahan. Jadi diawali dari usaha di rumah dulu sampai akhirnya dikembangkan. Nah, dalam pengembangannya sendiri, kira-kira di pembelajaran kakak selama perkuliahan itu ada nggak sih tentang pembelajaran itu yang sampai akhirnya kakak penerapannya keinget lagi nih sama pengalaman pembelajaran kakak di perkuliahan? Pasti sangat berkorelasi itu, ada hubungannya. Jadi saya bisa aplikasikan secara keseluruhan apa yang saya dapat pada zaman-zaman saya kuliah dulu, saya terapkan sehingga saya bisa memanage staff-staff saya secara profesional tentunya, supaya bisa berkembang seperti seperti di hotel-hotel seperti itu, atau saya bisa memanage staff saya secara profesional lagi untuk lebih baik bekerja dari hati, dan juga bisa lebih disiplin lagi. Dan lain-lain, segala sesuatunya yang baik-baik tentunya. Kalau boleh cerita sedikit dalam pengalaman kakak untuk memulai usaha ini, kira-kira tantangan-tantangan dari mengelola satu usaha di bidang kuliner tentu berbeda dengan pengembangan usaha di studio ini. Kira-kira untuk tantangan-tantangannya tersendiri Kak, itu ada satu tantangan tersulit nggak sih yang buat kakak ngerasa tertantang banget? Boleh sharing mungkin sama teman-temannya perbedaan di antaranya itu?
Oke, yang pertama dari kuliner dulu ya. Dari segi kuliner itu yang harus diperhatikan adalah kepercayaan klien terhadap kita. Jadi kalau klien udah nggak percaya sama kita susah. Maksudnya kepercayaan itu dalam bidang rasa, kualitas makanan yang kita suguhkan ke klien, ketepatan dalam penyajian juga itu penting sekali. Jadi itu adalah tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa membuat standar rasa, standar kualitas seperti itu, dan juga untuk waktu itu juga sangat diperlukan sekali. Jadi klien mintanya jam 6 pagi, ya harus jam sebelum itu harus sudah ready makanannya. Kalau untuk studio sendiri nih kira-kira gimana Kak? Kalau untuk studio gimana caranya supaya kita, tantangan di studio nih ya, gimana caranya supaya kita bisa mengajak orang untuk hidup sehat di studio kita, tentunya dengan tempat yang sesuai yang mereka harapkan. Jadi tempatnya nyaman, suasana olahraga yang nyaman juga, musiknya oke, jadi bisa lebih bersemangat lagi untuk berolahraga dan lebih mau datang setiap harinya untuk di sini olahraga. Jadi itulah yang mendasari kenapa kakak akhirnya memutuskan untuk mulai berbisnis. Kalau sedikit cerita nih Kak mengenai pemilihan nama K&Me. K&Me ya? K&Me. Jadi penyebutannya adalah K&Me. Iya. Kalau boleh tahu itu kenapa akhirnya memutuskan usaha yang kakak jalankan ini adalah K&Me? Oke, nama K&Me sendiri adalah perpaduan dari nama suami dan nama saya sendiri. Jadi suami saya punya nama beken K dan saya punya nama beken Me. K&Me. Jadi penyebutannya K&Me. Saking cintanya sama suami saya. Jadi namanya disertakan di depan K&Me. K&Me. Jadi K&Me sendiri ini merupakan gabungan dari kedua nama, dari kakak dan juga dari pasangan kakak sendiri. Kalau dari kesulitan yang tadi sudah kita dengar dari Kak Meta, apa sih kira-kira motivasi yang membuat kakak akhirnya untuk tidak patah semangat? Dan kalau tadi kita kan dengar banyak banget tuh tantangannya, harus dari menjaga kepercayaan klien, terus juga membuat satu cita rasa yang sesuai, dan juga dari beberapa tantangan-tantangan lainnya. Apa kira-kira motivasi kakak untuk tetap terus berusaha dan berinovasi menjalankan usaha ini? Oke, motivasi saya adalah jangan pernah putus asa, terus semangat intinya, dan mau dikoreksi kita. Kita harus terus belajar untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Dan tentunya juga belajar untuk menjadi lebih baik. Iya, tentu. Dan jangan pernah kita ngerasa tersinggung jika kita dikoreksi orang. Terima saja koreksi itu sebagai masukan yang membuat kita untuk maju lagi, lompat lagi lebih tinggi. Mungkin bukan satu step, berstep-step langkahnya. Sampai ke langkah-langkah berikutnya. Wah, luar biasa banget nih, banyak pengalaman yang saya pribadi juga mendengar langsung dari Kak Meta sendiri. Terima kasih Kak Meta. Tapi nih Sobat Riyadma, ada satu hal yang buat figur Kak Meta ini menjadi satu hal yang saya kagumi juga, dan teman-teman lain juga kagumi. Ini tentang kemampuan public speakingnya. Tadi saya dapat dengar ternyata Kak Meta ini mempunyai pengalaman 10 tahun dalam dunia penyiaran ya Kak ya, iya, atau broadcasting sendiri. Boleh diceritain sedikit nggak sih Kak, kapan sih Kakak mengawali dunia broadcasting ini atau di dunia public speaking ini? Mulai dari usia berapa sampai dengan 10 tahun itu kira-kira gimana tuh cara mengawalinya? Oke, saya ini dilahirkan dari keluarga penyiar. Jadi mami papi saya cinlok pada saat siaran radio sama-sama. Wow, gitu. punya Jadi sendiri dari ya. rahim ibu itu saya sudah siaran sebenarnya, Agnes. Oke, dari rahim. Baiklah Kak Meta. Jadi memang sudah jadi talenta sendiri ya dari Kak Meta ya? Iya, jadi kakak saya pun dia seorang presenter, dia juga seorang penyiar radio, mami saya pun seorang public speaker, dan papi saya dulu juga mantan penyiar radio pada masanya yang memang digandrungi banyak cewek-cewek. Dan akhirnya saya pun punya passion di bidang itu. Jadi saya ikut mencoba bercuap-cuap dan ternyata sangat menyenangkan sekali dunia penyiaran itu, broadcasting itu. Nah, saya memulainya pada saat saya kuliah. Jadi Kuliah baru sambil kuliah. siaran. Jadi lumayan kan, sambil di sela-sela waktu kosong saya kuliah, saya bercuap-cuap ria lah.
Dapatlah beberapa tambahan biaya untuk saya happy pada zaman kuliah dulu kan nggak mikir anak ya. Beda sama sekarang, Agnes. Jadi masih bisa menyeimbangi antara waktu kakak siaran dan juga waktu kakak untuk kuliah. Benar, dan juga saya juga menyalurkan hobi dengan MC waktu itu. Maksudnya saya MC di beberapa event dan itu juga sangat membuat saya mendapatkan tambahan yang luar biasa untuk diri sendiri pada saat itu. Mengenai dunia public speaking sendiri Kak, apa benar kalau misalnya kita mau berkecimpung di radio atau mungkin di sebagai presenter mungkin Kak ya, itu harus jago dulu nih ngomong? Apa mungkin dasar awalnya tuh bukan jago ngomong dulu tapi mungkin ada hal lainnya? Menurut saya sih awalnya kita harus confident dulu, percaya diri dulu. Ya benar kan, Agnes. Misalnya kita udah punya basic nih, tapi ternyata kita ngerasa kurang percaya diri, otomatis apa yang sudah kita pikirkan untuk kita keluarkan itu akan blank seketika. Betul. Iya kan? Iya benar. Jadi kita harus confident dulu, di samping kita juga harus banyak berlatih. Banyak berlatih. Karena practice itu makes perfect. Jadi segala sesuatu dalam hal masak-memasak pun begitu misalnya Agnes. Jadi kita harus berlatih. Oh, kayaknya ini kemarin kurang garam, sekarang tambah 2 scoop lagi nih garamnya, jadi perfect dia. Gitu. Jadi memang harus banyak dilatih, banyak dipraktekkan juga. Praktek penting banget. Kalau dalam latihannya sendiri, kira-kira Kak Meta sejauh kakak dalam dunia broadcasting ini ada punya mentor nggak sih dalam latihannya? Kalau saya jawab mentor udah pasti ada ya, karena saya berkaca pada kedua orang tua saya, terutama ibu saya sendiri dan juga kakak saya yang memulai lebih awal dunia broadcast ini. Oke, berarti memang sudah dari keluarga ya untuk memberikan motivasi tersendiri dari Kak Meta. Wah, ternyata banyak banget ya Sobat Untrim dari keseharian Kak Meta yang nggak cuma di dunia bisnis, ternyata mempunyai bakat dan talenta di public speaking. Terima kasih banyak nih Kak Meta hari ini untuk waktunya. Ya, seru banget, hari ini banyak banget kita bisa sharing sama kakak, banyak juga pembelajaran yang bisa kita dapetin dari sosok Kak Meta ini. Kalian di rumah juga harus lebih semangat pastinya, jangan pantang menyerah. Pokoknya harus keep going ya Kak sama apa yang menjadi kesukaannya. Oke deh, terakhir nih Kak Meta, kira-kira bisa sampein nggak sih kesan-pesan buat adik-adik, teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini supaya mereka lebih semangat lagi buat belajar terus dan juga buat teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, terkhususnya yang belum bergabung bersama kita di Universitas Triatma Mulia. Oke, jadi untuk adik-adik sekarang ini yang sedang kebingungan mencari universitas yang tepat di mana untuk bisa melanjutkan pendidikannya, nggak salah dong untuk segera bergabung bersama kami di sini di Universitas Triatma Mulia. Sudah buka pendaftarannya, Agnes ya? Iya, benar banget. Kita sudah masuk di gelombang pendaftaran ketiga nih, dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 30 Juni. Jadi buruan buat teman-teman yang belum mendaftarin diri ke Universitas Triatma Mulia, sekarang nih kesempatannya kalian. Raih kesempatan untuk bergabung bersama kita teman-teman, karena banyak banget promo yang akan kita tawarkan dan juga kesempatan-kesempatan yang memudahkan kalian untuk bergabung bersama kita. Iya, kalau mau info lebih lanjut, mau tanya-tanya sebenarnya oke nggak sih sekolah ini? Boleh tanya ke saya juga loh. Betul banget nih teman-teman, karena memang kalau satu hal yang lebih baik mengenai informasi suatu lembaga bisa langsung tanya sama alumninya sendiri ya. Iya, mungkin mau tanya, bener nggak sih pilihan saya ke sini? Jelas, nanti akan saya kasih tahu deh bocorannya. Betul, ini dia bukti nyata nih teman-teman dari alumni kita di Universitas Triatma Mulia dengan Kak Meta. Ya, semoga kedepannya buat teman-teman yang menyaksikan tayangan ini supaya bisa lebih semangat lagi ya Kak Meta. Iya dong, jangan ragu lagi, segera mendaftar aja, oke? Oke deh, terima kasih teman-teman. Gak kerasa udah berapa lama ya Kak ya, kita di sini udah banyak banget informasi yang kita kulik dari Kak Meta. Sampai bertemu untuk video berikutnya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share untuk Universitas Triatma Mulia di channel YouTube-nya. Bye! Bye!